Oi Tino, Yo, hari pertama yang ngecek oi Tino. momen pertama Mantap nih nih mau rasih. Lah guys, siapa nak baca ceritanya? ketua Ketua. Bacakan ketua aja. Ya. itu pakai nama gak? Nama apa? Pakai motet dicukatus Namanya Conan Doyle dah saya. Detektif Fairly Sendri. Agensi investigasi Setelah rahasia. dulu. Rahasia, guys. Oh, itu berarti air. Agensi. Sampai bayar. Tapi apa gitu orang menyelesaikan di kamu? Tapi Jawaban. itu ngisi apa tadi kan? Kita bakar jawabannya tuh kan kita tidak tahu. Fet. Endingnya pun kita yang nentukan. Gak ada kebenaran berarti kamu. Ya, Gak ada kebenaran yang terungkap. Gue iyo. Ah, itu kocak jika Anda mulai merasa kehilangan arah. Wah, ada Jauhi. Jauhi. Boleh ada yang nyatat hal-hal penting dah. Enggak boleh. Nah, misalnya kalau kita tahu lagi baru kita tidak petunjuk. Aku belum mulai kehilangan arah. Random gitu. Bunyian debu. siapa lu? Masih siapa? Selesai lah. Dembok. Ya. Kriminal. Kematian belum. Ya. Coba. Kematian misterius sang penulis misteri oleh Rania Maharani, Senin 8 Januari 2023 jam 1.35 siang. Kabar duka dari dunia seni terdengar kembali. Seorang penulis buku misteri, Henry Bridget, ditemukan tewas pada pagi ini. The Killer of Writers Manor, Jakarta. Dunia sastra Indonesia berduka. Penulis genre misteri yang dikenal dengan karya-karyanya yang menegangkan, Henry Bridget, usia 37 tahun, ditemukan tewas di kediamannya yang terletak di Jalan Cemara Utara, Jakarta Selatan pada pagi hari ini, sekitar pukul 6 pagi. Jasadnya ditemukan tergeletak di lantai ruang kerja pribadinya. Penemuan jenazah Henry bermula ketika Arya, koki pribadi Henry, datang ke rumah seperti biasa untuk menyiapkan sarapan. Karena tidak menerima jawaban dari pertanyaannya yang ingin menanyakan menu yang akan dihidangkan, Arya memutuskan untuk menelusuri rumah dan mendapati Henry sudah tidak bernyawa di salah satu ruangan. Ia segera menghubungi layanan darurat yang kemudian meneruskan laporan ke kepolisian sektor Polsek Cemara Utara. Pagi ini saya datang kayak biasa sekitar jam 5 buat siapin sarapan. Biasanya bapak sudah bangun jam segini lagi baca atau enggak nulis di ruang kerjanya. Tapi pas saya cari dan panggil, saya nggak dengar respon dari bapak. Aneh dong, waktu itu pintu ruang kerjanya nggak ditutup. Dan saat saya coba masuk buat nyamperin, saya nemu bapak sudah tergeletak di lantai. Tutur Arya dengan nada bergetar saat dimintai keterangan di lokasi kejadian. Tim identifikasi dari kepolisian segera tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Nak makan dulu. Jeda. Wih asli, pedes kok. Garis polisi dipasang di ruang kerja. Itu rumah untuk menjaga sterilisasi area. Garis polisi dipasang di sekeliling rumah untuk menjaga sterilisasi area. Kepolisian menginformasi kematian Henry dan akan melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kami masih melakukan penyelidikan dan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Udah mas. Kami akan menunggu Makan ciki. Kami akan menunggu hasil autopsi dan olah TKP. Ada salah satu petugas di lokasi kejadian. Informasi dari tetangga sekitar menyebutkan bahwa Henry dikenal sebagai sosok yang ramah dan tertutup. Ia sering terlihat berinteraksi dengan warga sekitar, namun lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk menulis. Sehari sebelum kematiannya, Henry sempat menerima kunjungan dari adiknya, Daisy Bridget, dan seorang sahabat lamanya,
Pertemuan tersebut berlangsung hingga sore hari. Kabar duka ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama para penggemar karya-karya Henry. Novelnya yang berjudul The Killer of Writer's Manor, Pembunuh di Rumah Penulis, yang diterbitkan pada tahun 2010 berhasil meraih popularitas tinggi dan dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam genre misteri di Indonesia. Novel tersebut berkisah tentang seorang penulis misteri yang ditemukan tewas di ruang kerjanya. Sebuah ironi yang kini terjadi pada penulisnya sendiri. Ironi. Kesuksesan novel tersebut bahkan membawa rencana adaptasi ke layar lebar yang dijadwalkan tayang tahun ini. Namun, dengan kepergian Henry, pihak studio produksi Star Pictures menyatakan bahwa proyek tersebut kemungkinan besar akan ditunda atau bahkan dibatalkan. Kami sangat berduka atas kepergian Henry. Ia adalah penulis yang berbakat. Proyek adaptasi ini adalah bentuk penghormatan kami terhadap karyanya. Kami akan mempertimbangkan langkah selanjutnya setelah situasi ini mereda, ujar perwakilan Star Pictures melalui pernyataan tertulis. Kedua adik Henry, Daisy dan Mark Dickett, terlihat sangat terpukul dengan kepergian kakak mereka. Mereka hadir di lokasi kejadian dan belum bersedia memberikan keterangan kepada media. Kepergian Henry Bridget meninggalkan duka mendalam bagi dunia sastra Indonesia. Karya-karyanya akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi penulis-penulis muda. Nyokok kalau Pernah yang baca jadi ini seterusnya ceritanya. Sudah. udah Nyoy tadi kasih tahu ya, maksudnya tuh kayak ruangan itu terkunci apa ada jendela terbuka? enggak dong. Ya tadi tuh cuma ngasih tahu kalau misalnya posisinya tuh ditemukan, itu lah tergeletak di lantai di ruang kerjanya. Terus tadi si koki chefnya tuh tadi katanya tuh kayak manggil tapi tidak dijawaban, cek nanya menu. Jadi akhirnya dicari orang kan ke sekeliling rumah, dia masuk ke itu tadi ke ruang kerja yang tadi, terus masih buka, nyola tergeletak. Berarti Tidak dibunuh. kapan mati jam 6 pagi? Yo, jam 6 pagi. Ditemukannya jam 6 pagi. Hasil otopsinya mana? Kok nggak ada hasil otopsi? Nah, tak dulu. Tapi kalau yang di psikopat tadi ini kesan juga tentang siapa aja yang datang kan? Iya. Adiknya Sama sama sahabatnya. sahabat lamanya. Itu sehari sebelumnya mati Itu kan? sehari sebelumnya mati, terus itu tuh selesai sore selesainya. Terus kan apalagi di situ ngecek ada karya yang saya kan. Kayaknya Yo, dia karya ngide. saya tuh antara ada yang jadi kalau ada tuh ada yang kayak Kongkol. Mesti bisa jadi mas kompol kan, bisa jadi ada salah satu fansnya kok yang kayak kayaknya kalau ikut kejadianian kok pasti kayak ginian, kalau tidak tuh aku kok entah ngapa suspek kayak perusahaan yang nak buat filmnya kok nah. Jadi kalau misalnya si ini dibunuh, jadi dia tuh kelak kan bang inian tuh dia ngomong disitu kalau misalnya pastinya tuh kayak nah tengok dulu lah kejadian apa tidak, soalnya dia ditunda, soalnya kok tuh karena ikut kemati sengaja orang yang bunuh tadi kok entahnya konflik apa, terus tiba-tiba nya kayak dilaunchingkannya lah filmnya kok, jadinya dapat profit besar. Banyak yang minat nonton. Apalagi karena based on true story kan, bisa jadi. Harus pakai pena deh. Boleh, nggak pena. Bella kalau bikin lagi dia jauh dia. Aku cuma mikirnya tadi dia sekongkol kecil. Ini ada. Soalnya kalau yang itu plot twistnya banyak, cuy. Ini judulnya kayak kematian misterius sang penulis misteri. Iya kan, bisa jadi yang perusahaan itu tanya konflik, kayak perusahaan itunya tuh soalnya tidak Katanya Henry dikabarkan meninggal akibat keracunan oleh minuman. Ini dengan kebenaran keadaan tidak nyawa oleh pribadinya. Emang berarti biasanya kalau minum racun tuh pasti ada meninggalkan jejak. Kayak misal kalau orang minum cyanida kan ada checklist risikonya atau mana. Iya. Kasih tahu ya sih. itu pas cek itu, abis itu juga coba ada dibaca lagi dulu. racun yang tidak berbekas kan. Itu namanya Tapi kalau misalnya ikonnya nampak kecilnya meninggal kegelar racun, itu kalau selesai otopsi berarti. udah itu dikasih otopsinya. Ya kok aksesorik asin itu Lah, dari ikonnya. Lah berapa jam ikonnya mati? Ada nggak? Kalau Dan cantik. mati ditemukan jam 6 berarti Kalau misalnya Mati dia di sore malam jam 6, dong. kalau dia Malamnya mati nggak ada malam kan? atau sore? Iya, sore
Sore habis orangnya itu. Iya. Emang dikasih tahu nyo Makanya Iko. kita baca dulu. Oh belum selesai. Halo, Iko yang agensi Kunyo. Surat perintah menunjukkan selamat bergabung para agen. Kini Anda adalah seorang investigator yang sudah resmi bergabung di agensi investigasi rahasia kami. Kini Anda menjabat sebagai pemecah masalah pemula yang akan membantu agensi mencari solusi akan kasus kali ini, yaitu kematian misterius sang penulis misteri. Berikut pula kami sertakan beberapa berkas yang dapat membantu Anda untuk menemukan jawaban. Kasus kali ini menceritakan kematian seorang penulis buku misteri terkenal, Henry Richard. Henry dikabarkan meninggal akibat keracunan oleh minuman. Tubuhnya ditemukan di ruang kerjanya dalam keadaan sudah tak bernyawa oleh koki pribadi. Tugas Anda adalah menemukan siapa pelakunya, cara terbunuhnya, serta motif dibalik pelaku melakukan aksi kejinya. Kami juga menyediakan beberapa foto-foto barang bukti dari tempat kejadian seperti foto cangkir kopi, setoples gula. Nah, Nyoko bisa jadi racun Nyoko di cangkir kopi kok, kalau tidak nanti gula. Iya nempel. Kalau tidak dibawa dari luar. Tapi pasti Tapi dia ada di ini. cangkir kopi Nyoko, ada pasti bekasnya. Ada struk belanjaan. Dan struk belanja dan surat ancaman. Nah, ada surat. Kami pula menyertakan beberapa petunjuk. Apa jangan-jangan itu tadi? Apa yang tadi itu? Itu jawaban itu. Lagi cuma Habis. 4. Yang surat ancamannya. Cuman happy foto ceknya. Happy New Year. Tulisannya kan. Tapi di forensik itu malah ada dugaan itu ketidaksengajaan kematian. Kan itu terduganya aja, Be. Bisa jadi yang lain. Ditemukan terlumpuk di lantai rumah belum. Lumpuk ke bawah kan? Iya, tengkorak. Dicari foto palsu. Yuk kan bagus nanti. Usia 34 tahun. Nyoko meninggal katanya kan keracunan. Terus Ya. mengikuti Kok ini menyatakan 2024 meninggal tapi akibat sesak napas yang ditimbulkan oleh reaksi alergi. Berarti itu alergi terhadap. Di sini tadi katanya racun. diracun itu. Soalnya ada zat asam. Zat asamnya kok kalau dari si kuku Nah, dari Iko sih dari kopi. Ini 2023 apa 2024 sih di sini? tadi Atau ini ini 2024? kalau Otopsinya 2003. Aspirin tablet tuh apa aspirin? pagi hari ini. Pagi Kayaknya hari sama. ini berarti 2023. Tahun 2024. Kamu Soalnya udah nyari dah aspirin kok aku. Tanggal waktu Aku udah tahu aspirin mana? Ada namanya aspirin, aku udah tahu aspirin tahu berapa? Ini apa sih Pak Heri yang keras kepala? Oh, kamu kayak pernah dengar deh aspirin? Boleh saya mau cari. Boleh. Ini 2024. Waktu itu saya sedang berada di Aspirin tuh. rumah, lebih tepatnya di Nyoko dapur. meninggal katanya kan gara-gara ada asid kok kan. Terus dia juga kok ada apa namanya? Ada penyakit asma kayak kemarin. Jadi Iya. buka psikologis. Jadi tak bisa napas, akhirnya mati. Berarti ada zat yang berbahaya. Yang memicu itunya tuh nah. Acid ini Nah, pertanyaannya itu siapa? Dari mana? pasti ada yang tahu Asid ada yang yang sih. pasti ada yang Nah. alerginya. Tengok dulu alibinya. Iya, betul. Bisa jadi kokinya juga bisa jadi bunuh. Iya, nah untuk suspek yang itu kita dengar dulu lah cak mana omongan Jangan Iko dulu bukan dulu. tersangkanya kan kita belum tahu tersangkanya. Ya udah. ini apa ya? Tersangkanya. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Bukan. Surat ancaman. Itu kayaknya deh suratnya apa ya? Kan depannya. Udah dari mana? Di sini. Iya. Kepada editor. Pak Henry yang keras kepala, dia cukup egois untuk ini. Film gak akan berjalan lancar dengannya. Aku mau menawarkanmu untuk menyingkirkan Bapak Henry dari proyek kali ini. Menurutku dengan adanya dia, semua akan berantakan. Lebih baik kau bantu aku singkirkan dia. Lagi pula tanpa adanya dia, bukannya kita akan mendapat lebih banyak uang. Anjir kan? Masa iya tuh Pak anakmu benar? Nggak, itu belum gitu kok. Berarti dia ada kes Iya, Sekarang ada nih. Cak memang kebanyakan nonton film Cak ya itu ya. Kepergiannya akan membuat orang ingin melihat karya terakhirnya, bukan? Tak ampun yang itu tadi. Siapa yang beli kok? ini. Siapa yang beli? Kayaknya Nggak ada dikasih tahu. apa yang siapa yang mati tadi? Soalnya Ada ditemukan di kasir, ditemukan Dekat di meja kopinya kerjanya. di
Ngapain? Tidak kok. Bayangkan Iya emang seberapa itu udah banyak masuk akal dong, soalnya asetalit zat ikoko masuk ke komponen aspirin ko obat radang, cuman kalau dosisnya berlebihan pasti menyebabkan jadi racun asam. Makanya ada belikannya yang belikan ku siapa kalau udah apa Mungkin itu untuk obat tapi banyak. mungkin tuh sebenarnya awalnya kan untuk cuma obat radang, Iya. tapi ada orang yang sengaja ngasih dosis lebih karena tahu efek dosisnya. Itu aja penyebab matinya keracunan. racun gitu. Tengok dulu alibi toboko dan validasi dah. Tapi Baca ini dulu apa ini dulu? Ini dulu apa itu dulu? Iko sama persis saya sama kecil tadi. Ini dulu. Jangan dulu ini. Lo juga sampai habis. Udah mau baca sampai habis itu. Tapi Kak baca itu. Bukan di dapur makan. Yang Iko yang 911 yang si chef nelpon itu. Nama chefnya kok Alia Adam Bakti. Coba tengok mana selanjutnya kan? Itu jalan kayu besar. Oh, takutnya nggak kasih dulu. Lalu berarti nyoko tinggalnya di Jalan Cemara Utara 4 nomor 19 loh. Ada enggak? Mana ini? Yang si Henry kok tadi tinggal di mana? Itu Cendana aku dari itu. Jalan Jalan Cemara Utara 4. Itu ada di soal otopsinya tadi mana? Itu mana? Cemara Jakarta ada nomornya. Apa nyari alamat kan? Iya, 4 nomor 19 yuk. Kamu gue ya. Oke. Berarti si Arya kan memang nelpon dari rumahnya si Henry Bridget. Nah, Dan juga fotonya. Sarah Amira. Nyoko nelpon jam 5.43 Tanggal 8 Januari 2024. 5.43 subuh dong. 5.43. Sedangkan di sini tadi kan Dia ini ditemukan mati jam 6. 6. Ditemukan jam 6. Sekitar jam 6. Tadi artikel tuh memang kadang memang salah. Pokoknya kok berarti jam 5.43 dia tuh mati. Dia ngomong, halo, layanan darurat di sini. Halo, Pak, dengan siapa dan di mana? Saya Arya, saya koki pribadi Bapak Henry Bridget. Pak Henry sudah nggak nafas. Baik Bapak Arya, mohon Anda menenangkan diri agar kita bisa saling kerjasama. Maaf sebelumnya, saya khawatir melihatnya. Tidak apa, saya paham. Baik, jika sudah tenang, boleh diceritakan kronologi kejadian. Tadi kan saya masuk ke rumah Pak Henry untuk jadwal masak seperti biasa. Tapi kali ini setelah masuk ke rumah, saya malah menemukan Pak Henry dalam keadaan tergeletak di ruang kerjanya. Saya pikir dia tidur atau sakit, tapi ketika saya coba bangunkan, badannya agak dingin. Setelah saya pegang tangannya buat cek nadi, saya yakin dia udah nggak nafas lagi. Saya panik, terus langsung telepon. Oke Pak, bisa beritahu di mana lokasinya? Jalan Cemara Utara 4 nomor 19. Saya di rumah putih berpagar hitam. Baik, bantuan akan segera datang. Bapak harap berkenan. Iya, tolong secepatnya Bu. Udah, cuma cek banyak ngomong Pak. Kayaknya ngomong tadi tuh, dia langsung masuk. Berarti nyoko punya kunci. Yang jelas yang dulunya kan tahu tata letak rumah, kayak kebiasaan korbannya. Pokoknya Tiga kita orang harus itu aware udah- dulu berarti lo kayak- emang pokoknya dia bisa buka kunci, kayaknya bisa buka Dia ada rumah, akses dia- rumahnya. iya, dia ada akses, dia ada kunci. Nyo kerja di situ, berarti nyoko tahu sisi letak rumah macam mana itu ada. Yo kalau Itu kau kan tahu tuh nah. Jadi kita cek alibi toboko dulu. iya. 3 tersangkanya. Kokinya Cina dia yang salah. Ini ada koki. ini adanya yo. iPhone. Apa di belakang itu tadi? Ini siapa tuh? Itu kalau kita coba nomor teleponnya ada nih ada. Ini Janeta Puspita. Ibu siapa yang gini? Enggak tahu kan? Nah itu yang ditemukan. Itu yang surat ancaman tadi. Iya. Ancaman ke bapaknya nanti langsung, bukan ke orang yang Oh, itu surat ancaman. Iya. Itu tuh nak dikirim ke editor, tapi kayaknya ada di kantornya si Henry saya pernah. Ya tuh Kayaknya- masuk ke file Nina tadi. Kan ini Kak, kayak di situ kok. Oh, jadi surat ancamanku bukan untuk Pak Hendri tapi untuk editor. kayaknya Dia nih sebenarnya ngasih tahu dia tuh edit. ngomong kayak editor aja. Nah, udah lah, udah saya
Henry, tapi dia tuh ngomong ke editor, ngerti gak sih? Dia Oh. bukan ngajak editor. Dia udah langsung ke Henry. Iya. Soalnya di si Koko nanya tadi ketemunya apa aja katanya. 4 itu. Iya kan? Ancaman. Nah, yang ngomong tadi tuh gula. foto cangkir kopi, stop gas gula, truk belanja sama surat ancaman. Terus yang ada fotonya itu, foto di pantai di laut. Itu masih Itu dari adiknya Desi. aku itu. Nah itu udah tahu tadi dari sebelah mana itu? Dia mau nengok tadi kalau nggak salah. Ide ini emang Dari surat itu tadi. dalam kotak bukti itu nah langsung ada. Deh, siapa tahu memang itu di itu ya kan. Tengok yo, Nanti ada yang bukti. si chefnya tadi kok kokinya tadi kok 12 tahun nih kerja. kerja. Oh, emang berarti gak tahunnya Oke. berarti. Koki dong. Iya. Tahun bekerja 12. Alamat tempat bekerja dapur kuliner Jalan Pinus Timur nomor Itu pasti tahu kan Apa? alerginya si Henry itu kan. Kak dulu. Dan Di pantai deh. Sekarang kamu tugas kan? Iya, itu petugas ngomongnya. Tahun 12 bekerja tapi nyoko kerjanya di dapur kuliner Jalan Pinus 3 nomor 4. Itu kerjanya. Dia nih chef pribadi kan yang berarti datang tiap hari tidak kerja lagi dong. Oh makanya jadi Koko dia kok mana sebenarnya? Apa dia masih kerja di restoran Koko? Apa restoran Masih siapa Koko anjir? 6 pagi saya menemukan Pak Henry dalam kondisi terlungkup di lantai ruang kerjanya. Saat itu saya juga sedang ingin memulai jadwal memasak saya, tapi nggak jadi dan saya langsung menelpon nomor layanan darurat ketika saya tahu bahwa Pak Henry sudah nggak nafas. Dia tergeletak atau terlungkup apa? Tapi di sini tergeletak, di situ terlungkup. Cuman sih Karena ini tuh artikel tuh kita tidak bisa percaya. Ini tuh artikel news. Sedangkan yang di sebelah sini nih hasil Iya. interogasi. Yo. Kalau artikel tuh memang kadang tuh infonya agak salah sebenarnya. Tapi rangkuman besarnya cerita. Surat Aku trans. tadi aku ada info yang si Daisy dan kayak yang bukan adeknya aku siapa? Berarti yang Daisy itu adeknya aku yang mana? di situ adiknya. Iko adeknya juga. Desi adiknya ada dua. Adiknya sama Adiknya si sahabat. Desi sama si Mark. Tadi Terus dua. ada sahabatnya. Iko Daisy itu suami istri. Tidak adiknya. Mulai kehilangan arah. Belum baru mulai. Tapi lu baca itu tersangka. Itulah dibaca. Tersangkanya kan 5. Kalau kita baca dulu yang adiknya tuh. Koki. Koki. Dari siapa dulu itu? Terus siapa lagi Itu tadi? siapa? Iko dari yang Koki aja dulu lah, yang paling kayak nah, Iko yang interogasinya penyidiknya Irwan, itu yang Koki. Interogasinya kok tanggal 10 Januari 2024 Kematiannya kalau tanggal 8. tanggal 8 pagi. Ditemukan Ditemukan Sekitar jam 6. Berarti Iko di mana kok sih kapan kepegang itu? Iko Itu yang lima awal sampai penyidik tiga ini. kok nelpon jam telepon. 543 tuh Itulah yang langsung nelpon tuh. Itu kan ditemukan tuh sekitar jam 6 spesifiknya jam 6 nelpon. ini merah. Siang saudara, perkenalkan saya penyidik Irawan. Saya di sini ditugaskan untuk melakukan interogasi terhadap Anda mengenai kasus kematian Henry Bridget. Boleh Anda mulai dengan perkenalan diri dan riwayat hubungan Anda dengan Pak Henry? Siang Pak, kenalin saya Arya. Saya adalah koki pribadi Pak Henry sewaktu dia hidup. Baik, salam kenal Arya. Berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Bisa ceritakan bagaimana Anda awalnya bertemu Henry? Tentu. Dulu dari kecil keluarga saya punya restoran keluarga dan sejak kecil saya suka membantu keluarga saya dan kemudian setelah saya tamat SMA, saya memutuskan untuk bekerja di resto sebagai tukang masak. Saya memang suka sekali memasak dan orang di sekitar saya juga menyukainya. Jadi saya putuskan untuk menambah menu-menu baru untuk resto keluarga saya. Nah, kemudian dulu pernah pas kami mau tutup resto, tiba-tiba ada seorang pelanggan yang datang. Saat itu saya sedang duduk di kursi salah satu meja sambil baca salah satu buku karangan Pak Henry. Lah, setelah saya sadar ternyata orang yang datang ke resto Pak Henry. Saya langsung terkejut sekaligus senang saat itu. Saya asumsikan Anda merupakan penggambarnya, bukan?
Ya, sejak dulu saya sangat senang dengan buku-buku karangannya. Boleh ceritakan bagaimana awal mula, bagaimana Anda bisa bekerja dengan Henry? Singkat cerita, Pak Henry suka masakan saya dan dia sering datang ke restoran hampir tiap minggunya. Saya juga semakin akrab sama dia. Suatu saat diajak saya ngobrol dan nawarin pekerjaan jadi tukang masak di rumahnya yang pas banget, emang gak jauh dari resto saya. Jelas saya terima saat itu. Hubungan Anda terlihat sangat baik dengannya, tetapi dilihat dari penghasilan yang ditawarkan Henry kepada Anda, bukannya lebih menguntungkan jika tetap bekerja di resto untuk keluarga, bukan? Saya awalnya pernah berpikir begitu, tapi setelah saya jalani sebulan ternyata nggak seburuk itu. Pak Henry sering kasih saya bonus, dia juga sering nanyain pendapat saya tentang naskah-naskah novelnya, dan yang baiknya dia nggak pernah memandang rendah saya. Setiap ada acara atau pertemuan keluarga, dia sering ajak saya bergabung. Intinya dia anggap saya seperti keluarganya dan saya senang dengan perlakuannya yang baik. Baik, menurut laporan Anda merupakan orang yang menemukan mayat Pak Henry. Bisa Anda jelaskan kronologinya? Saya pergi ke rumah Pak Henry setiap Senin sampai Jumat seperti biasanya untuk membuatkan makanan sepanjang hari. Jadwalnya memang cuma 5 hari, yaitu hari di mana Pak Henry biasanya sibuk kerja. Tugas saya cuma masak sarapan, makan siang, dan makan malam. Tapi nggak tahu kenapa, tadi pagi pas saya datang ke rumah, dia nggak bukain pintu, lama banget. Padahal biasanya dia udah bangun jam segitu, lagi minum kopi sambil baca buku. Terus akhirnya saya coba buat masuk pakai kunci cadangan yang pernah dikasih sama Pak Henry. Saya pikir dia sibuk kerja, tapi pas saya masuk dan saya cari untuk tanyakan menu hari ini, saya malah nemuin dia dalam kondisi tertidur di lantai ruang kerjanya. Pas saya coba bangunkan, anehnya tubuh Pak Henry udah kaku dan dingin. Saya pikir Pak Henry sakit, tapi setelah saya coba bangun, dia nggak sadar-sadar dan pergelangan tangannya juga nggak berdenyut lagi. Habis itu dia langsung nelpon. Kayaknya emang gak mungkin sih kopinya. Ini kalau ke itu ke dapur. Ini tuh lagi pacaran. Itu siapa namanya? Itu tadi Depan siapa bacanya? Itu apa nih? Penuh aku tuh. Ini Ini baca dulu. Nah, Abraham Charlie. dia juga yang Itu kawan ya? iya. Nah, ikut dulu. Yang yang adanya ke dapur juga itu apa namanya di dapur tuh ada rambut putih. Polisi nemu rambut putih itu rambut Lana itu. Lana tuh nengok juga ada adik. Sisanya ini nih. Coba kau baca. Coba ya. Ini tidak ada berarti deh sini. Ya ini udah ada sih belum. Kecuali kalau misalnya Pak kita nemu apa lagi cek. Kayaknya Soalnya ini udah nampak kayak mencurigakan kan? Iya. Apalagi habis ditanya ngakunya jadinya enggak kayak yaudah share. Karena Karena juga baik. Dan dia kayak kelihatan kayak dia tuh dendam atau cak mano. kayaknya juga fansnya nanti 6 Januari. Iya 6 Januari 8 Januari jam 8 pagi. kok 3 hari lalu. Nah, carilah siapa yang mengikuti 3 hari lalu. Kalau 3 hari lalu. Iko Abraham Charlie Muse. Sama berapa? Sama 1. Udah kok jamnya tanggal 6 jam 11 menit kok Rambutnya putih. Berarti tadi rambutnya itu putih. Iya rambutnya yang di dapur. dia kunci jatuh. Tino yang rambut. Aku yang siapa? Iko Yang mana? kawan Sahabatnya. Iya Abraham. Dia pengajar di Universitas Mahoni. Waktu itu saya sedang berada di rumah, lebih tepatnya di dapur, sedang menyiapkan sarapan pagi saya. Saya memang tinggal sendiri, namun saya sempat menyapa tetangga saya di pagi itu saat duduk di luar rumah. Jadi ini pengakuannya waktu jam 6 pagi pas Januari itu ya. 8 Januari tuh. Iya 8 Kok Januari. cepetnya? Enggak, ini dia diinterogasi pas Langsung ya. tanggal 8 jam 6 pagi itu dia lagi ngapain katanya. Waktu itu saya sedang berada di rumahnya dia berarti lebih tepatnya di dapur, sedang menyiapkan sarapan pagi saya. Saya memang tinggal sendiri, namun saya sempat menyapa tetangga saya di pagi itu saat duduk di luar rumah. Tapi katanya dia yang menyarankan bahwa itunya tuh difilmkan.
Oh berarti yang mungkin ada di si sini loh. Abraham ini tadi yang nyarankan Iya. ke Henry itu biar itu difilmin. Iya kayak orang-orangnya tuh. Nya juga yang Apa? Nah itu belum. Kita tengok dulu Sabar, lembar siko, interogasinya. Kok banyak kok Siko. sampai ke belakang. Siko. Ya. Jamnya tersangka. Yang Abraham kok sama interogasi tanggal 10. Sore perkenalkan saya investigator Irawan yang akan melakukan proses atau creamer aja. creamer bubuk tuh creamer Tapi tapi yang bentuk dikasih bubuk air. cereal. Putih ya, bukan kopi ya tuh. Bukan mirip putih-putih. Bukan kopi. apa isinya? Makaroni. Saya ingin bertanya nggak dikasih. Saya Abraham Charlie Moore, biasa dipanggil Charlie. Saya adalah seorang profesor yang mengajar di Departemen Forensik. Sebelumnya, saya sudah mengenal Henry di saat ia sedang menempuh pendidikan pasca sarjananya. Di laporan riwayat hidup Henry sebenarnya tidak mendapat gelar tersebut. Apa yang terjadi di saat itu? Dulu dia sempat keberatan melanjutkan karena biaya, apalagi dia harus menghidupi kedua adiknya. Ia memang mahasiswa yang cukup berbakat. Beberapa kali dia memenangkan lomba Farmasi, pusiko berkaro. dan seringkali dia bertanya pendapat saya mengenai karangannya. Ia membuat banyak cerita dan saat itu dia pernah mengirimkan cerita buatannya ke saya. Habis dia. Oh iya, ngirim cerita buatannya ke si Charlie ini ya. Maaf, apa boleh saya berhenti untuk minum sebentar ya, silakan. Daisy. Dan setelah itu ada seorang teman saya yang merupakan pemilik satu perusahaan penerbitan. Namanya menyeramkan. Ia tertarik dengan cerita yang saya baca saat itu, yaitu karangan Henry yang diberikan kepada saya. Teman saya sangat menyukai ceritanya dan ingin menemui Henry. Singkatnya, teman saya mempublikasi buku Henry dan buku pertamanya terjual cepat. Dan Henry pun mendapat banyak uang dari situ. Lelah dengan pekerjaan barunya, Henry memutuskan untuk berhenti kuliah saat itu dan meneruskan karirnya sebagai seorang penulis buku misteri hingga akhir hayatnya. Cerita yang menarik, apa benar Bapak Charlie adalah seorang pengajar yang kebetulan juga menjadi pengajar adik perempuan Henry, yaitu Daisy Bridget? Ya, saya merupakan pengajar Daisy di kampus. Kami berdua sering sekali berdiskusi dengan Henry mengenai ide-ide untuk karya Henry berikutnya. Baru saja minggu kemarin, divalidasi. kami berkunjung ke rumah Henry untuk berbincang mengenai film adaptasinya. Ada jawabannya di situ. Berarti Iko kok toboko yang tidak ada siapa ada saksi yang tidak bisa validasi kemarin toboko di jam 6 pagi. Iko, Dia tobo 2 kok. Kayak di bawahnya Selesai. kok ada. yang Iko dia ada saksi yang bisa validasi dia jam 6 pagi pas tanggal 8 tuh si Rudy F kok tetangganya si ini. Individu dapat mengkonfirmasi keadaan. Tadi dia ngomong 2 kok ada. Ini nyapa. saya merupakan pengajar Daisy. Terus katanya minggu kemarin dia tuh baru berkunjung ke rumahnya Henry untuk berbincang mengenai film adaptasi ini. Minggu kemarin berarti Anda berdua merupakan orang terakhir yang melihat Henry dalam keadaan hidup? Sepertinya begitu. Baru minggu kemarin kami berkunjung ke rumahnya untuk berbincang mengenai film adaptasinya. Namun sayang sekali, sepertinya semua hal itu tidak akan terjadi. Saya masih tak percaya Henry meninggalkan kami secepat ini. Apa Anda sempat pergi ke dapur di saat mengunjungi rumah Henry? Ya, saat itu saya pergi ke dapurnya untuk mengambil creamer bubuk. Apa di saat itu Anda melihat Daisy ke toilet? Ya, tak lupa. Berarti dia ke dapur. Terusnya apa di saat itu Anda melihat Daisy ke toilet? Entahlah, tapi saat saya kembali ke ruang tamu, saya memang tidak melihat Daisy. Berarti Daisy ini kemana? Belum tentu ke toilet. Namun beberapa saat kemudian ia kembali ke ruang tamu. Jadi dia sempat hilang, tidak tahu mana. Di dekat stoples gula dan creamer. Di dekat stoples gula dan creamer, tim kami menemukan rambut putih dan setelah kami identifikasi, rambut ini milik Anda. Apa Anda mengakui bahwa rambut itu milik Anda? Ya, siapa lagi yang memiliki rambut putih selain saya, bukan? Apa Anda sempat mencampurkan remahan tablet aspirin ke dalam
salah satu toples gula atau creamer bubuk. Oh, Anda berasumsi bahwa saya mencoba untuk membunuh Henry. Ya, Kami bisa juga jadi. menemukan data transaksi ke beberapa bandar judi. Dan tampaknya Anda memiliki hutang yang cukup besar juga menurut data tersebut. Bisa saja itu menjadi motif Anda, bukan? Ya, mungkin. Sudah 2 tahun saya melakukan itu. Semenjak kepergian istri saya beberapa tahun sebelumnya, saya mulai merasa kesepian. Dengan pergi ke tempat seperti itu, saya bisa mendapat teman untuk berbicara. Curigakan. Ya kau berbicara ke tetangga. Udah ada Saya orang pergi nyari ke teman di beberapa situ, tempat caranya. benar-benar hanya bertujuan untuk mencari teman. Gak masuk akal. Tidak masuk akal. Singkat saja, apa Anda sempat mencampurkan sesuatu ke dalamnya? Tidak, saya sudah terlalu tua. Tak ada lagi yang saya kejar. Penjara penuh kamu. Apalagi kalau dia ngomong iya tua terlalu tua. Tidak, sahabat. Itu sahabatnya yang tua tuh nah. Mana nyokan yang nyarankan Tujuannya apa? itu film. Apalagi nyoko sus nyoko di situ kok. Nyoko profesor. Oh iya, menengok profesornya. Ada yang pai ke kamar apa ya, ke dapur untuk ambil gula. Itu bukan yang pai ke adik itu. Profesor itu bukan. Iya. Jadi yang ambo rangkum dari si Koko, profesor Nyoko tadi itu kawan namanya si Henry. Nyoko kawan Waktu namanya di si Henry universitas. waktu di universitas. Nya tahu Henry itu kesulitan finansial. Berarti dia segala tahu macam. kayak jalan hidup Henry ini. Iya, dia tahu jalan hidup Sampai dia Henry. sukses kayak itu. Siapa tahu Kan ada yang iri. buat Henry sukses itu tadi tuh si bapak-bapak itu karena dia suka karena Henry itu tadi ngirim manuskrip dari novel yang dia buat tuh ke bapak Iko, dia baca terus perusahaan kawannya bapak Iko tadi suka dengan karya Henry. Bisa Akhirnya jadi. perusahaan ini tadi nge-publish karya Henry tadi, terus Henry dapat banyak uang Sebagai head, Dari- bukan sebagai profesor tuh ya. bukan profesor kok kawannya Henry. Yang Henry, masih Henry dapat duit untuk dia dewe atau melalui itu dulu? ya untuk dia dewe lah kan Nah, jadi dia perusahaan tuh, tapi enggak ada ya, dia enggak ada ngomong dia dapat sharingan dari Nah, Henry dia itu, nah. sama no. Pokoknya perusahaan kawannya kok nge-publish karya Henry terus jadi terkenal, dia dapat banyak duit, masuk duit dari situ kan. Nah, apalagi dia udah dapet sharingan, mungkin dia iri. Bisa jadi. Nah, yang ngebuat makin curiga itu di bagian sebelah sini. Di bagian sebelah Nyari kawan. sebelah yang Nyari kawan kali. nyari kawan tadi, terus Nyoko kan banyak transaksi ke beberapa bandar judi. Tapi kayaknya Nyoko dapat bagian dari novelnya Henry kok tadi. Karena ya cak manapun juga nyo yang itu kan, tapi memang tidak banyak. Mungkin dia iri. Bisa Jadi jadi yuk plus banyak kalau di surat dia kan ancaman judi. kalau di surat ancaman tadi kan yang ngomongnya tuh si Henry Dapat tadi tuh banyak. susah diitukan. Kalau misalnya si Henry mati, kita bisa dapat lebih banyak uangnya. Kita bisa tengok di sini motifnya, Nyoko kan sering ke bandar judi, pastinya butuh banyak duit cek itu nah kan. Ya, Apalagi kalau orang judi kan tidak Kalau miskin tidak judi. banyak. apalagi kalau yang judi ngecek tadi tuh istri Nyoko lah mati, jadinya cak tidak ada lagi tuh. Sebatang Terus, kara dong. Iyanya sebatang kara, jadinya ndak keluar ke tempat judi di nyari kawan, kan dia masuk akal. Masuk akal. Terus pas ditanya lah masukkan sesuatu ke dalam situ atau tidak, dia ngomong tidak, karena saya tuh kan udah tua, udah nggak ada kejar apa-apa lagi. Kalau nggak ada kejar apa-apa lagi, kenapa mau ke tempat judi? Orang kan nggak tahu nyari kawan di kayak rumah. Iya kan, Tambah. Kematian karena kesepian kan aku. Bini ditinggal bini. Wah, bukannya tobat malah. Saro ang saro. Ini roasting ini udah Habis itu yang mencurigakan itu dari Oh, si Pak Heri. pas ditanya ada yang nak ditambahkan enggak? Dia ngomong cek kok, saya dengar kasus kematian Henry berkaitan dengan buku karangannya yang akan dibuat film kan? Saya asumsikan orang yang bertanggung jawab di balik kematiannya merupakan orang yang berkaitan dengan proyek tersebut. Ngapa Jadi- bikin cek? Nah, jadi dari Ya, si karena- pokoknya tuh kayak menggiring opini polisi itu untuk nengok ke arah perusahaan cek tuh. Jadi Biar mengkambing hitamkan perusahaan, jadinya biar tuh dia biar tersangka. namanya tuh gitu. jadi bersih cek itu nah. Aja. Nyoko tuh sebenarnya tersuspek nih ya, tapi nyok ngarang kaca itu kan ngarahkan giring opini kayak betul juga bisa jadi.
Tapi kalau misalnya kita tengok dari surat ancaman itu tadi, kok nampaknya. Dia yang surat ancaman ini yang kawannya ngomong ke editornya bukan? Bisa jadi cak itu. Soalnya dia editor ngomong kan- keras kepala Harry itu, terus Bisa jadi juga egois. terus Kayaknya kan lo tahu Ah, ya kan. Nah bisa jadi ini dari dia ngirim ke perusahaan. Apalagi perusahaannya kok punya kawan. Iya, Dio. kawan. Kongkol tuh. Nah itu, yang Iko tersuspek kok, tapi nyoko Tapi ada yang validasi ada alibinya. ada alibi tidak do, tapi yang waktu jam 6 pagi tanggal 8 Januari itu ada yang nengoknya tuh di rumah, lagi di rumah. Tapi yang kita udah tahu kok si siapa sih nama lana yang mati itu tadi, si Henry kok Henry, matinya tuh iya. jam berapa? Kemarin tuh atau hari jam 6 kok. Kan ditemukannya pas Tapi kalau misalnya basnya. jam 6 Januari waktu ditemukannya, Nyoko memang di rumah lagi minum kopi terus ada tetangga yang lihat. Jadi ada yang validasi. Yang aku heran hasil otopsinya kan udah ngasih tahu mayat itu lah berapa lama. Nah, setelah iya. meninggal itu. Padahal Tua anjir Padahal itu harusnya. yang Iya. paling penting tuh biasanya tuh kan detektif tuh nengoknya berapa lama kan? Malah kan biasanya hasil otopsi kok butuhnya kapan dia mati kan kita kan udah ada pengetahuan kan atau kapan dia mati. Biasanya otopsi kok lagi tandal kan. Iya biasanya kan kita nengok. Jadi kalau kita misalnya nengok, misalnya mati kayak berapa lah? 30 Jam, menit. jam atau 6 kapan. pagi kan ditemukan. Bisa jadinya matinya semalaman. Iya. Jadi dari situ Tahu. kalau lihat kita bisa nengok. Kira-kira jam berapa ya kok punya mati? Dari kasih tahu contohnya dingin tuh sehabis- badannya kaku apa tidak kan Nggak nggak tahu. tahu. Kaku. Kaku. Kaku tuh berarti lah lebih dari 1 jam kan dia mati. Kaku dingin itu tuh tadi tuh. Kalau dingin lah lebih itu dari ini. Tapi jadi tidak mungkin deh soalnya dari chefnya tadi. kalau dingin tuh So- lumayan lama loh. tidak setahu aku sih kok karena waktu itu baru mati mayat tuh kalau mati 1 jam setelah 1 jam bakal beku tapi setelah ditinggal 12 jam nyo iko lagi elastis lagi badannya jadi beku tuh cuma sebentar bakalan iko lagi balik Tapi dingin. dingin pasti dingin. tapi badan tidak kaku lagi Belum berarti 12. Nah ini tengok ya. Pas saya coba bangunkan, anehnya tubuh Pak Cuma Henry. tiba-tiba apaan sarjana sih kok Oi, ini itu tadi si chefnya kok ngomong di keterangannya kok tadi. Saya nemuin dia dalam kondisi tertidur di lantai ruang kerjanya. Pas saya coba bangunkan, anehnya tubuh Pak Henry udah kaku dan dingin. Saya pikir Pak Henry sakit. Coba dibangunin dia udah sadar-sadar. Pergelangan tangannya udah nggak berdenyut lagi. lagi orang mana saya mikir tidur kok di lantai Kayaknya tidak. Dia mikir tadi itu sakit, mungkin pingsan saya Oh iya, itu bisa jadi. Bisa jadi. tidurnya aja Kak dulu masih berarti matinya kalau menurut aku nyokap matinya Masih, anjir.